Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Baik teman-teman, bertemu kembali bersama Miss Yunti dalam pembelajaran akhlak value. Seperti biasa, pembelajaran akhlak value hari ini kita ambil dari buku Little Khalifa of the Earth. Jika 1 bulan yang lalu kita belajar tentang sifat wali atau melindungi, maka selama 1 bulan ke depan kita akan belajar tentang sifat yang baru. Sifat apakah itu? Sifat akhlak yang baru kita adalah nafi' atau bermanfaat. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam, Miss Yunti ingin memastikan bahwa kita semuanya telah mempelajari sifat akhlak wali dan berupaya untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa meneladani setiap akhlak kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baik teman-teman, sekarang kita bahas lebih dalam ya. Apakah arti dari sifat nafi yang dimaksudkan? Nafi adalah sifat manfaat bagi seluruh manusia, memberikan hal yang baik dan berguna. Dasar nilai dari akhlak nafi bisa kita ambil yang pertama tentu dari Al-Quran. Banyak sekali ayat yang membahas tentang kebermanfaatan, terutama sifat Allah yang maha memberi manfaat kepada makhluknya. Untuk kali ini, Miss Yunti ambil dari surat Al-Baqarah ayat 164. Kita baca sama-sama yuk. Apa artinya? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Berdasarkan ayat Al-Quran ini untuk memberi penekanan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Allah itu adalah maha memberi manfaat untuk makhluknya. Maka jika Allah saja yang menciptakan kita itu adalah sebagai makhluk yang maha memberi manfaat, alangkah baiknya teman-teman jika kita ini adalah makhluk yang juga memberi kemanfaatan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah ayat yang menjadi landasan bagi kita semua agar kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat ketika hidup di dunia. Nah, sekarang jika kita belajar dari keteladanan Rasulullah, banyak sekali anjuran tentang bagaimana kita harus bermanfaat bagi orang lain. Tentu, yang pertama, hadis yang sering kita dengar yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Masya Allah. Semoga kita semuanya diberi kemudahan untuk bisa melakukannya ya teman-teman. Hadis yang kedua, barang siapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu keperluannya. Wah, luar biasa, Allah itu memang maha baik ya. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya,
sungguh Allah akan membantu keperluan kita. Jadi, ayo kita berlomba-lomba membantu setiap kesulitan yang dialami oleh saudara kita, agar kita senantiasa dibantu oleh Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Amin. Dan hadis yang ketiga, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, sekali lagi Allah itu maha baik, Allah itu maha penolong, Allah maha segalanya. Semoga kita semuanya selalu menjadi orang-orang yang selalu memberi kemudahan, kemanfaatan bagi diri kita, orang lain, dan bagi alam semesta. Amin, Allahumma amin. Sekarang, mari kita bahas bagaimana caranya kita bisa menjadi orang yang bermanfaat dengan berbagai peran kita yang kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, sebagai anak. Salah satu contohnya adalah bersedia menolong meringankan kesulitan anggota keluarga yang lain. Semoga teman-teman senantiasa menjadi anak yang selalu memberi kemudahan untuk meringankan beban atau kesulitan yang ada di keluarga ya. Yang ketiga, ketika kita sebagai teman berlomba-lomba dalam memberikan kontribusi terbaik dalam kelompok, walaupun godaan untuk meninggalkan tim menghampiri. Ini contohnya ketika kita sedang dalam kerja kelompok ya. Nah, kan kita sering tuh di SOU ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kita dalam satu kelompok. Kita harus bersemangat memberikan yang terbaik untuk kelompok kita. Yang keempat, kepada alam. Contohnya, mengedukasi sebanyak-banyaknya orang melalui media tulisan ataupun gambar untuk melestarikan lingkungan. Teman-teman kemarin sudah membuat poster tentang reduce, reuse, recycle. Itu salah satu contoh. Dan banyak sekali contoh-contoh sederhana yang bisa kita lakukan. Misalnya, mengingatkan orang lain untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang sedang menyeberang jalan. Dia sedang asik memakan permen. Sedangkan di belakangnya ada seorang kakek tua yang sedang menyeberang jalan. Tetapi karena dia telah belajar akhlak Nabi, akhirnya anak ini pun mau membantu si kakek menemani menyeberang jalan. Masya Allah, seperti itu ya teman-teman. Bagaimana kita memberi kemudahan orang lain untuk bisa mengatasi kesulitan. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan tadi, dan Allah akan tetap menolong hambanya selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Demikian juga dengan gambar yang berikut ini teman-teman. Jadilah teman yang mudah menolong teman yang lain ya. Jangan menjadi teman yang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Lalu ingat, barang siapa menolong orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dari sedikit penjelasan di atas, disuntik ingin menyampaikan bahwa menjadi insan yang bermanfaat adalah sebaik-baiknya manusia di mata Allah. Dan memberikan manfaat kepada orang lain adalah jalan untuk menyebarkan kebaikan. Bahkan sebelum diminta, mulai dari yang paling dekat,
kerabat, hingga terus menjalar ke sebanyak-banyaknya manusia. Jika belum mampu memberikan manfaat, minimal dengan bersungguh-sungguh untuk tidak membahayakan orang lain. Seorang mukmin ialah mereka yang kebaikannya selalu dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua ya teman-teman. Maka, ciri-ciri orang yang bermanfaat adalah 1. Bersikap sesuai kondisi, waktu, dan tempat, atau yang kita sebut adaptif. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, mudah bekerja sama. Dan yang keempat, memberi contoh kepada yang lebih kecil. Demikian teman-teman, pembahasan tentang sifat nafis. Semoga selama 1 bulan ke depan kita bisa berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang selalu memberi kemanfaatan kepada orang lain dan kepada sekitarnya. Amin, Allahumma amin. Baik, demikian dari Miss Yunti. Alhamdulillah, SD 3, semangat sehat, solid, and smart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.